Pemanfaatan lahan untuk tanaman kacang tanah yang kita tanam di sela-sela tanaman jagung. Alhamdulillah untuk pertumbuhan kacang tanah sudah bagus, tinggal proses perawatan lebih lanjut untuk pembersihan gulmanya maupun penaburan pupuk NPK Ponska dan rutinitas dalam hal pengairan. Dan tidak luput juga harus dilakukan pendangiran supaya hasil buah yang dihasilkan untuk kacang tanah ini bisa lebih maksimal kalau tanahnya kita lakukan pendangiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Petani Cakep. Oke sahabat petani, pada kesempatan sore hari ini seperti biasa aktivitas di sawah. Jadi untuk kali ini saya sedang melakukan peninjauan tanaman jagung yang sudah dilakukan pemangkasan untuk kebun bagian atas supaya proses pengeringan lebih cepat. Dan kali ini untuk tanaman jagung ini kita tumpang sarikan dengan tanaman cabai dan kacang tanah. Jadi untuk tanaman kacang tanah sudah mulai maksimal pertumbuhannya, sedangkan tanaman cabai juga sudah membaik untuk pertumbuhannya karena dengan kondisi kebun untuk tanaman jagung yang sudah kita pangkas, otomatis dari tanaman kacang tanah dan cabai itu akan lebih maksimal terkena sinar matahari dan pertumbuhannya juga semakin bagus. Oke sahabat petani, maka untuk video kali ini kita akan membahas antara tanaman jagung yang ditumpang sarikan dengan tanaman kacang tanah, mulai dari awal penanaman kacang tanah di usia kapan yang bagus, dan mulai perempelan kebun jagung bagian atas sekalian kita bahas pada video kali ini. Maka ikuti terus video kali ini dan jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen, dan nyalakan juga loncengnya biar selalu aktif mengikuti video terbaru dari Petani Cakep seputar pertanian. Untuk video lengkapnya langsung saja kita simak video berikut ini. Terima kasih. Oke sahabat petani, jumpa lagi dengan Petani Cakep. Kali ini kita akan bahas seputar tanaman kacang tanah yang kita tumpang sarikan dengan tanaman jagung. Dan untuk kondisi tanamannya alhamdulillah pertumbuhannya sudah lumayan bagus. Dengan tanaman cabai kita sekalian tanam juga di sela-sela tanaman kacang tanah. Jadi otomatis untuk tanaman cabai akan tetap subur dan tanaman kacang tanah juga akan tetap subur, tidak akan terganggu pertumbuhannya. Sedangkan kondisi tanaman jagung juga sudah tua, sudah kita bersihkan daun bagian atas, otomatis untuk kedua tanaman ini akan lebih cepat pertumbuhannya karena sudah terkena sinar matahari. Jadi seperti itu ya. Oke sahabat petani, jadi untuk awal kita tanam kacang tanah ini ya, yang pertama tentunya tanaman jagung ini sudah memasuki proses pembuahan sampai penuaan ya, udah sekitar usia 2 bulanan lebih lah, sudah mulai terlihat tua untuk buahnya. 2 bulan atau sekitar 7 bulan 5 hari kita bisa lakukan penanaman kacang tanah ya sahabat petani. Jadi menjelang kacang ini tumbuh dan jagung itu sudah siap dibersihkan untuk daun bagian bawah maupun tebon bagian atas. Jadi otomatis tidak terlalu lama di dalam tanaman jagung ya. Jadi kalau terlalu lama pertumbuhan kacang ini tidak akan bisa bagus. Jadi harus punya kira-kira saat kacang tanah ini sudah berusia sekitar 2 mingguan, tebon jagung ini harus bersih ya, daun yang bersih dan tebonnya juga bisa dipangkas. Jadi seperti itu. Untuk kacang tanah ini tinggal kita proses perawatan dan pembersihan gulma maupun pendangiran dan pemupukan ataupun pengairan secara rutin. Sedangkan untuk
tanaman cabai ya. Jadi sebelumnya ya sahabat petani, sebelum kacang tanah ini kita tanam, itu yang kita tanam adalah cabai terlebih dahulu. Jadi tanaman cabai ini kita tanam di sela-sela jagung sebelum kacang tanah ini kita tanam ya. Nah, untuk tanaman cabai itu di bulan-bulan ini ya, bulan 6 sampai 7 kemarin, itu memang lebih bagus itu ditanamnya di sela-sela tanaman jagung ataupun di dalam tanaman jagung, karena untuk menghindari embun ya, embun pagi, karena sesuai pengalaman itu bisa merusak daun dan keriting, lama-lama mati ya sahabat petani. Karena dulu juga pernah tanam di lahan tanpa ada tanaman jagung ya, di lahan yang los itu ya, itu banyak yang mati untuk cabenya. Tapi di dalam tanaman jagung itu aman, tidak ada yang mati satupun, karena itu terkena embun pagi itu ya sahabat petani, daunnya. Sesuai dengan pengalaman yang dulu pernah tanam seperti itu, tanaman cabai itu terkena embun, daunnya keriting. Dan untuk tanaman cabai ini alhamdulillah pertumbuhannya juga sangat bagus ya. Ini sesuai dengan perawatan dilakukan semaksimal mungkin, dan ini nanti sudah siap berbuah, sedangkan untuk kacang tanahnya juga sudah siap berbuah. Jadi 2 panen sekaligus ya. Dan otomatis untuk tanaman jagung itu juga sudah tua dan disiap dipanen terlebih dahulu. Nah, ini kita segera bersihkan untuk tebon bagian atas ya, ataupun istilah Jawanya mucui, kita pucui supaya tanaman kacang dan cabai ini bisa segera tumbuh dengan baik, bisa tawang ya, terkena sinar matahari. Sedangkan untuk jagungnya juga cepat kering seperti ini ya sahabat petani, cepat kering, dan tebonnya pun juga dimanfaatkan untuk pakan ternak. Jadi seperti itu. Untuk tumpang sari tanaman cabai ini sudah sering dilakukan ya di bulan 6-7 ini. Di persawahan rata-rata tanamnya seperti ini ya sahabat petani, jagung, cabai, dan kacang tanah. Jadi seperti itu. Biasanya untuk di pinggir itu bisa ditanam waloh, itu juga bisa untuk pemanfaatan lahan ya sahabat petani. Jadi seperti itu. Ini tinggal proses perawatan saja untuk kacang tanahnya dan cabai, pemberian pupuk kandang, penaburan pupuk NPK Ponska, dan penyemprotan insektisida, fungisida maupun herbisida. Herbisida untuk kacang tanah itu yang paling ampuh memakai kadril ya sahabat petani. Kadril itu sudah umum diterapkan di media persawahan, khususnya untuk pembasmian gulma kacang tanah. Jadi seperti itu. Dan untuk cabainya alhamdulillah juga sangat subur. Kacang tanahnya tinggal perawatan lebih lanjut. Kacang tanah ini usia panennya lebih cepat ya sahabat tani, 3 bulan sudah tua dan siap dicabut, siap dipanen. Untuk kacang tanah, kacang tanah itu sebenarnya sangat mudah untuk perawatannya. Tinggal pupuk 1 kali, ditabur gitu saja, terus kita bersihkan gulmanya, bisa didangir supaya isinya lebih mantap. Jadi seperti itu. Oke sahabat petani, mungkin untuk ulasan video kali ini itu dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua para petani. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Nyalakan juga loncengnya biar selalu aktif mengikuti video-video terbaru dari petani cakep seputar pertanian. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.